Kalau kitab Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasai yang maudhu itu ada, itu kitab hadis. Ini cuma dibesar-besarkan. Jangan baca kitab fikih, itu kitab sesat. Mengapa ada hadis maudhunya loh? Kalau karena ada alasan ada hadis maudhunya, nah, kitab-kitab hadis yang maudhu juga banyak. Wahabi itu mengatakan Imam Ghazali itu bukan ahli hadis, karena beliau mengakui bahwa inna bid'ati bil hadis musjad, modal saya dalam bidang hadis itu sedikit. Ini maksudnya Imam Ghazali itu bukan ahli hadis kalau dibandingkan Imam Bukhari, Muslim, dibandingkan itu. Kalau dibandingkan kita bukan apa-apa. Ada pertanyaan? Wow, disebutkan bahwasanya kitab Sahih Muslim dijelaskan bahwasanya ada satu hadis yang menjelaskan mengenai aina Allah, di mana Allah. Kemudian ketika kita memandang orang-orang yang ada di dunia ini, kebanyakan adalah orang awam. Dan sedangkan hadis Muslim adalah hadis yang dipandang oleh orang awam adalah hadis yang sangat sahih. Kenapa dalam hadis yang membahas mengenai aina Allah tidak dihapus supaya tidak membuat kebimbangan oleh orang-orang yang awam? Tidak dihapus supaya tidak membuat kebimbangan. Soalnya di manuskrip yang ada ya memang ada. Memang itu di Sahih Muslim ada, tetapi oleh para ulama di dalam kitab-kitab syarah hadis dijelaskan. Maknanya dijelaskan, takwilnya itu dilakukan takwil oleh para ulama. Nah ini misalnya ya, saya punya kitab syarah Sunan Abi Dawud, ada di bawah. Kan ditakwil ini. Jadi ketika menjelaskan ain Allah, wa hadza su'al minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanazzulun ma'al jariyah ala qadri fahmiha. Jadi karena dia ini orang awam, maka ditanya dengan bahasa awam. Sebenarnya agak begitu. Takbirnya begitu. Idh arada ay yudhira minha ma yadullu ala anha laysat mimman ya'budul asnam wala al-hijarah allati fil arad. Rasulullah bertanya begitu untuk menjelaskan bahwa dia tidak termasuk orang-orang yang menyembah berhala dan batu-batu yang ada di bumi. Tuhan kamu di mana? Mencoba dia menyembah berhala, ada di sana, kan mestinya begitu. Ketika bilang di langit, oh berarti bukan penyembah berhala. Takmirnya begitu oleh para ulama. Karena dia orang awam sekali. Bagi orang awam, meyakini seperti itu dimaafkan kalau belum belajar. Tapi kalau sudah belajar gak boleh. Kalau dulu, walaupun masyarakat awam itu paham wujud kitab maqam. Dulu kan saya masih kecil ya. Masih kecil itu di kampung-kampung belum ada listrik. Kalau kamu lahir mungkin sudah ada listrik. Dulu PLN itu belum masuk kampung. Kadang masjid musola itu pengeras suaranya pakai aki. Kalau pas gak ada akinya ya mati. Dulu sebelum sholat zikir wujud kitab maqam. Kadang abda ubis, kadang ya astagfirullah. Itu zikir jamaah. Mengapa? Untuk memanggil orang agar berjamaah. Karena nggak pakai speaker, zikir bareng begitu. Orang sekitar agar naik ke musola atau ke masjid. Nah, kemudian zikir-zikir itu oleh kiai-kiai dulu diterangkan. Apa yang dimaksud qiyamuhu bi nafsihi, apa mukhalafatun lil hawadits. Jadi orang dulu tuh ngerti kalau Allah tidak bertempat. Allah Maha Suci dari tempat itu orang dulu. Saya punya saudara perempuan, gak pernah mondok, gak pernah ngaji, tapi kisah nabi-nabi itu hafal.
Mengapa? Dari orang tua dulu diceritakan. Katanya Nabi Yusuf ganteng ya, gini katanya. Kau tahu? Lihat tuh persis dengan kita. Kadang sudah mondok gak hafal kisah Nabi-Nabi. Mengapa ya? Mungkin kurang ngerek dan kurang perhatian. Nah, orang dulu itu kan sederhana tapi masuk. Ini orang dulu. Kalau secara fikih, orang yang meyakini Allah di arsy, di langit itu tidak kafir, tetapi sesat dan menyesatkan. Menurut ahli sunnah, menurut pendapat yang muktamad begitu. Ada yang mengatakan yang mentakfir ada, tapi yang muktamad tidak ditakfir. Ada lagi? Ada. Mau tentang hadis tentang bantahan tentang hadis jariah yang disampaikan tiang Wahabi ini kan hadisnya mutarib. Nah, pertanyaan kula niku kenapa hadis mutarib niku wonten tentang kitab Sahih Muslim? Pengetahuan kami yang mutarib itu khusus kisah jariah. Ini kan hadisnya panjang. Yang sebelumnya itu kan berbicara dalam sholat. Yang ini tidak mutarib karena syahidnya banyak. Imam Muslim kan kadang begitu. Jadi yang khusus jariah ini yang mutarib, masalah jariahnya saja. Kalau yang redaksi sebelumnya tidak mutarib karena banyak syawahidnya dan tidak ada kesimpang siuran. Di Sahih Muslim itu ada 4 hadis yang sepakat tidak diamalkan. Ini kata ulama Wahabi, ulama yang menjadi panutan Wahabi, Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Itu ada 4. Itu di Sahih Muslim. Yang mengatakan Bukhari Muslim itu sahih semua itu secara umum. Adapun kalau secara satu-satu itu ada banyak yang dikritik oleh para ulama. Coba kamu baca muqaddimahnya Fathul Bari. Di muqaddimah Fathul Bari itu ada hadis-hadis Sahih Bukhari yang dikritik oleh Imam Ad-Darqutni. Mengapa? Dianggap tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Imam Bukhari. Ada yang dikritik juga. Tapi ini kajian yang sudah mendalam. Kamu harus tahu karena jurusan hadis. Kalau yang pokoknya Bukhari Muslim sahih semua, itu belum jurusan hadis masih. Kalau sudah kuliah harus beda lagi pengetahuan. Bahkan bukan cuma itu, sebagian ulama Hanabilah menulis kitab berjudul Gharaibus Sahihain. Hadis-hadis gharib maksudnya yang dhaif dalam Sahih Bukhari Muslim. Coba baca di Muqaddimah Fathul Bari Hadis-Sani. Walaupun kritikan Imam Ad-Darqutni itu banyak dijawab oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ya termasuk hadis orang tua Nabi ada di neraka, itu kan oleh para ulama ditolak, oleh Imam Suyuti kan ditolak. Dianggap tidak sahih. Kalaupun sahih perlu ditakwil. Ya, hadis per hadis itu kalau dikaji mendalam ya seperti itu. Kalau secara umum Bukhari Muslim itu sahih. Secara umum. Sama dengan ya apa anak santri, secara umum bagus. Ya kalau satu per satu ya beda. Ada yang suka tidur, suka apa. Jadi perlu dibedakan ya antara hukum secara jumlah, secara umum dengan hukum secara juz'i. Ada lagi? Saya tanyakan mengenai pembahasan awal. Dengan awal pembahasan kita di sini pembagian derajat ahli hadis.
Iya. Di bagian kitab keterangan ada setelah hafid itu enggak langsung menulis, tapi ada hujjah, ada hakim. Itu berarti setelah hafid ada hujjah, hakim baru menulis. Yang membedakan keduanya itu ya masalah hujjahnya itu istonnya, kuatnya. Kalau kuatnya itu malah kurang hujjah. Nah, ini apakah sedangkan hujjah ini istilahnya apakah untuk ahli hadis ataupun secara global seperti Imam Ghazali kita tuliskan? Apakah Imam Ghazali dengan mempertimbangkan beberapa kitab beliau yang di takrib itu belum ditemukan sanadnya oleh orang-orang yang yang dimaksud hujjah itu kalau kita buka ya misalnya Syiar A'lam An-Nubala atau Lisanul Mizan atau Tahdzibut Tahdzib, itu ulama-ulama yang sudah tingkatan hujjah disebutkan hafizun hujjatun, disebutkan amirul, disebutkan semua. Kalau gelar Hujjatul Islam Al-Ghazali itu bukan ilmu hadis, tapi secara umum di dalam Islam itu satu-satunya ulama yang menyandang gelar Hujjatul Islam cuma Al-Ghazali. Mengapa? Karena musuh-musuh Islam yang sangat berat begitu, Imam Al-Ghazali menghadapinya sendirian dan beliau menang. Terutama yang dihadapi Imam Ghazali itu falasifah, ahli filsafat. Sebelum masa Imam Ghazali, ahli filsafat ini ya mungkin kalau sekarang orang liberal gak bisa dikalahkan. Imam Ghazali ini diantaranya masalah filsafat. Imam Ghazali ini kan mengalahkan ahli filsafat itu belajar atau tidak. Beliau bercerita di dalam kitabnya Al-Munqidh min Ad-Dhalal, mempelajari kitab-kitab falasifah itu 2 tahun. Dan itu pun belajarnya di sela-sela kesibukan yang lain, di sela-sela mengajar dan mengarang. Setelah dapat 2 tahun, beliau menulis kitab filsafat berjudul Maqasidul Falasifah, pokok-pokok ajaran filsafat. Begitu menulis kitab Maqasidul Falasifah, para ahli filsafat gabung dengan beliau. Mengapa? Ini ada orang ahli filsafat hebat sekali, selevel dengan ahli filsafat sebelumnya. Ini hebatnya Ghazali. Setelah para ahli filsafat ini tunduk semua pada beliau, mengakui kepakaran beliau dalam filsafat, maka Imam Ghazali kemudian meruntuhkan filsafat dari dalam, menulis kitab berjudul Tahafutul Falasifah, keruntuhan para ahli filsafat. Disalahkan semua. Sejak masa itu filsafat ini langsung terkapar, habis. Karena ini penyakit yang luar biasa. Imam Ghazali yang menyembuhkan. Karenanya beliau menyandang gelar Hujjatul Islam. Nah, kalau hadis-hadis di dalam kitab beliau yang tidak ditemukan sumbernya, apakah beliau hujjah? Itu tidak ada hubungannya. Orang-orang Wahabi mengkritik kitab Ihya karena katanya banyak hadis dhaifnya. Ada hadis yang la aslah. Kitab Ihya itu hadisnya lebih 4.000. Sahih Muslim itu kalau dengan yang diulang-ulang nggak sampai 4.000. Itu pun yang dikritik ada. Apa berarti Sahih Muslim ditolak? Kan enggak. Dan dari sekian ribu hadis di dalam kitab Ihya, yang muttafaq alaih Bukhari Muslim itu banyak, yang dhaif ada, yang la aslalahu, yang diklaim maudhu itu hanya sekitar 21. Cuma seekor. Loh, dari sekian ribu cuma 21. Dan ini memang bukan kitab hadis, kitab tasawuf. Dan walaupun hadis itu la aslalahu, tapi persoalan yang beliau dalilkan sudah ada dalil lain yang sahih. Seandainya hadis itu nggak dipakai, nggak masalah sebenarnya. Artinya ya nggak masalah sebenarnya itu, dan itu wajar. Wong kitab
Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasai. Yang maudhu itu ada, itu kitab hadis. Ini cuma dibesar-besarkan. Jangan baca kitab Ihya, itu kitab sesat. Mengapa ada hadis maudhunya loh? Kalau karena ada alasan ada hadis maudhunya, nah, kitab-kitab hadis yang maudhu juga banyak. Di Musnad Ahmad yang dhaifnya banyak. Bahkan yang dianggap maudhu sebagian ulama juga ada. Apa berarti Musnad Ahmad? Jangan pakai Musnad Ahmad. Gak bisa. Ini orang nggak paham. Coba kan di sini kan dikaji kan kitabnya. Coba kitabnya yang ditakhrij oleh Al-Iraqi, yang muttafaq alaih itu berapa? Yang riwayat yang dhaif berapa? Yang atralan berapa? Itu cuma 21 yang rasulullah. Kok cuma 21 dari sekian ribu terus dibilang kitab Ihya gak bisa dipakai? Gak bisa seperti itu. Imam Iraqi melakukan takhrij karena kitab Ihya ini kitab penting. Sekelas Al-Iraqi ini gurunya Ibnu Hajar. Lalu orang-orang Wahabi itu mengatakan Imam Ghazali itu bukan ahli hadis karena beliau mengakui bahwa inna bid'ati bil hadis musjad. Modal saya dalam bidang hadis itu sedikit. Ini maksudnya Imam Ghazali itu bukan ahli hadis kalau dibandingkan Imam Bukhari, Muslim, dibandingkan itu. Dan kalau dibandingkan kita bukan apa-apa. Jangan dibandingkan dengan kita, jangan dibandingkan orang sekarang. Di kitabnya di Ihya itu ribuan hadisnya. Masa orang menulis kitab tasawuf lalu hadisnya lebih 4.000, orangnya bukan ahli hadis? Kan gak mungkin kan? Jadi jangan salah paham ya. Misalnya ada ulama, saya ini kalau hadis ke ahli, itu maksudnya dibandingkan para hufad, itu maksudnya. Ya, kalau dibandingkan ya orang-orang sekarang ya jauh itu. Bukan bandingannya, bukan perbandingannya. Karena kadang-kadang karena di dalam kitab Tabaqat Syafi'iyah atau di mana Imam Ghazali mengakui saya bukan ahli hadis, loh. Berarti Imam Ghazali ini tak alim ilmu hadis. Itu maksudnya perbandingannya dengan saya. Jangan salah paham. Ada lagi? Ya. Tadi kan hadis yang diterjemahkan dalam 16 poin ya, dalam 16 poin. Kemudian kalau kita pahami secara konsep awal tadi diterjemahkan kan dengan ini persyaratan gitu. Dan tidak terlalu berat, bisa dinaungi dengan hadis yang awal dengan niat ikhtiar gitu. Nah, saya tanyakan ketika 16 poin tadi itu, apakah juga berdasarkan 4 syarat ini sesuai dengan hukum awal? Tidak semuanya. Yang beberapa syarat itu kan hanya itu fadhilul a'mal ya. Kalau seperti tarikh, seperti apa, malah kan lebih longgar yang terakhir. Wal ya'lamit talibu an-nasiyara tajma'u ma sahha wa ma yang mungkar termasuk yang badal, yang mukbal, itu dipakai semua. Pokoknya selama tidak mau untuk dipakai kalau yang disimak. Itu ya macam-macam. Tak semua persyaratan ini. Coba baca di apa namanya? Ya di syarah kitab-kitab mustalah, kitab dari Purwawi, atau yang di tadbik ya, tadbiknya para ulama seperti di Usdul di apa? Al-Iswabah fi Tamyiz Sahabah. Tadi kan ada keterangan. Atau Isti'ab Asma'il Ashab karangan Ibnu Abdul Bar. Itu juga dijelaskan. Dan beliau Ibnu Abdul Bar ini sangat menerima riwayat-riwayat sangat dhaif kalau dalam sejarah. Mengapa? Kalau cerita orang biasanya gak lupa, ingat. Beda kalau dengan teori. Kalau teori-teori ini mudah lupa. Kalau cerita itu mudah ingat. Karena orang senang dengan cerita. Makanya sirah itu diterima.
Sudah.